Selamat datang di konten Mending Mana. Mendingan kita pelajari bersama. Mana itu antara mereka yang lebih bagus, yang lebih worth it, dan tentu lebih sesuai dengan kebutuhan kita. Karena tidak ada sesuatu yang lebih baik daripada sesuai dengan kebutuhan kita. Nice! Oke, ini dia selengkapnya. Mending Poco X3 NFC atau Realme 7. Tetap di BTS Gadget dengan saya, Tori Bijaksana. Soal harga, ini jelas banget lebih murah si Poco X3 NFC, yakni hanya Rp3.499.000 untuk varian 8/128GB, sedangkan si Realme 7 dengan varian yang sama dijual dengan harga Rp3.999.500 lebih mahal. Apa yang membedakan? Kira-kira mana yang paling worth it di antara keduanya ini? Oke, tentu nggak bisa hanya dilihat dari harga. Maka alasan dan pertanyaan ini pula yang membuat saya membuat video kali ini. Oke, sebelumnya kita akan bicara mengenai 3 hal saja. Pertama, tes speed. Kedua, tes game. Ketiga, tes hasil kamera. Kalau ada yang tanya, kenapa nggak ngetes speaker dan kualitas display alias layarnya? Jawabannya adalah karena tidak relevan saja ketika saya ngetes HP ini, tes layar dan tes speaker, kamu tetap mendengarnya dengan HP-mu melalui gadgetmu. Tentu ini tidak sesuai dengan yang kamu harapkan. Jadi ya tidak kami tes, walaupun mungkin bakal kita ceritakan hasilnya nanti. Oke, yang mau saya sampaikan pertama adalah meski keduanya menggunakan frame plastik, tapi jelas di sini lebih keren si Realme 7 untuk urusan desainnya. No debat, simple, elegan, dan tentu mewah. Oh ya, kebetulan Realme 7 yang saya pakai ini sudah dimodifikasi backcase-nya, jadi ada stiker-stikernya gitu, tapi aslinya emang udah keren. Oh ya, untuk si Poco ini yang kita pakai adalah untuk kapasitas RAM-nya 6 dan internalnya 64GB. Ini sekaligus buat ngebuktiin apakah performa RAM itu beneran ngaruh. Atau yang terpenting adalah prosesornya. Ya, mari kita lihat bersama saja mumpung ada lawan tandingnya, si Realme 7 yang punya RAM 8 dan internal 128GB. Spesifikasi keduanya ini hampir sama. Yap, si Poco X3 dengan RAM 6GB ditenagai dengan chipset Snapdragon 732G, fabrikasi 8nm, octa-core 2x2,3 GHz Kryo 470 Gold 6x1,8 GHz Kryo 470 Silver dengan GPU Adreno 618 yang diaplikasikan dengan sistem operasi Android 10 MIUI 12. Diintegrasikan dengan Poco Launcher tentunya. Nah, sistem penyimpanan 64GB dari Poco ini didukung dengan UFS 2.1. Oh iya, jangan sampai lupa kalau si Poco X3 ini menggunakan SIM tray hybrid. Jadi kalau mau nambah memori eksternal tentu kita perlu ngorbanin satu kartu SIM card terlebih dahulu. Ya, agak disayangkan memang ya. Layarnya 6,67 inch Full HD Plus dengan perlindungan Corning Glass kelas 5. Menggunakan refresh rate 120Hz, IPS LCD dengan kerapatan 450 nit. Oke, sekarang kita lihat lawan tandingnya hari ini, si Realme 7. Ditenagai dengan chipset MediaTek Helio G95, fabrikasi 12nm dengan prosesor octa-core 2x2,05 GHz Cortex A76 dan 6x2,0 GHz Cortex A55 yang dikombinasikan GPU Mali G76 MC4 dengan sistem operasi Android 10 dan Realme UI. Layarnya 6,5 inch, IPS LCD dengan kerapatan 480 nits, refresh rate-nya 90Hz yang dilengkapi dengan perlindungan Gorilla Glass kelas 3. Sistemnya menggunakan UFS 2.1. Ini pasti seru karena akan mempertaruhkan dua chipset yang mumpuni di bidangnya masing-masing. Kita lihat saja hasilnya nanti bakal seperti apa. Oke kawan-kawan, kita lakukan tes speed terlebih dahulu seperti yang sudah kita janjikan di awal tadi. Yang pertama memang kita mulai tes speed dari beberapa aplikasi yang telah kita siapkan. Kita mulai dari booting start dari kedua handphone ini. This is it, tes speed Poco X3 NFC dan Realme 7.
Oke, kita sudah melihat bagaimana test speednya. Teman-teman bisa menentukan dan kita sudah membantu checklist untuk mana HP yang lebih kuat meskipun dengan kapasitas RAM dan memori yang berbeda. Oke, kalau kamu bakal bilang ini nggak adil karena saya menggunakan ukuran RAM dan internal yang berbeda, mending skip saja video ini. Yang saya compare ini lebih ke nilai dan fungsi dari masing-masing handphone ini. Dengan harga yang mereka tetapkan, worth it mana, lebih mending mana? Apakah harga akan selalu menentukan kualitas dari sebuah handphone atau sebuah produk? Oke, kita lanjutkan ke tes kamera. Resolusi dan fitur kamera di kedua handphone ini sama kuat, yakni dengan kamera utama sebesar 64 megapiksel. Biar lebih afdol dan ngasih bukti konkret, yuk kita lihat bersama. Ini dia hasil dari tes kamera yang saya lakukan dari Poco X3 dan Realme 7. Saya menguji mode auto di malam hari. Hasilnya bisa teman-teman lihat sekarang. Sekilas memang keduanya bisa menampilkan hasil yang hampir sama. Bedanya, Realme menampilkan gambar yang lebih cerah. Tapi saya pribadi lebih suka dengan hasil yang ada di Poco X3 NFC karena hasilnya lebih natural dengan tangkapan warna yang cukup. Tapi untuk soal detail, memang lebih detail si Realme. Untuk mode malam, kami kelupaan untuk melakukan tes, tapi akhirnya kami berpikir untuk mensimulasikan ke suasana malam. Kita menggunakan cahaya dari layar handphone, dan hasilnya bisa teman-teman saksikan sekarang. Si Poco mampu menangkap cahaya dengan lebih kuat, sehingga hasilnya lebih cerah dibandingkan dengan si Realme yang kurang dan terlihat lebih noise. Untuk mode Pro, kedua HP ini mempunyai kemampuan yang cukup optimal di masing-masing device-nya dengan tingkat detail warna yang lebih kuat si Realme tentunya. Kalau kita perhatikan lagi, kedua gambar ini mempunyai tone warna dasar yang berbeda. Sepertinya susah banget sih kalau misalkan untuk menentukan mana yang lebih baik di antara Poco X3 atau Realme 7 untuk mengenali mode Pro-nya. Semuanya baik, tapi memang perlu diakui bahwa untuk urusan mode Pro, Realme belum ada tandingannya. Dia juara banget. Saya respect pokoknya. Untuk mode auto di siang hari, lagi-lagi hasil yang ditampilkan oleh Realme 7 ini lebih bagus. Selisihnya tidak tampak begitu jelas, tapi pas kita zoom akan kelihatan banget mana yang lebih baik. Zoom 2 kali saya masih mending si Poco, nggak tahu karena dia lebih aja untuk ini. Nah, Realme ini punya tingkat zoom hingga 5 kali, tapi ya belum optikal, masih digital zoom saja. Hasilnya ya kayak begini. Nah, selanjutnya kita uji mode portraitnya. Keduanya punya performa yang bagus dengan tingkat bokeh yang sangat halus, dan ini memuaskan secara pribadi saya. Tapi sekali lagi, gambar yang dihasilkan ini mempunyai tone warna yang berbeda. Si Poco ini kecenderungannya ke warna biru dan si Realme ini kecenderungannya ke warna merah atau ke kuning-kuningan. Nah, sekarang kita ngomongin hasil dari kamera utama, yaitu 64 megapiksel dari Realme dan si Poco. Hasilnya sama-sama kuat. Detailnya parah, ya iyalah kan 64 megapiksel. Sayang kalau nggak bisa dapat detail, ya kan? Bahkan serabut kain pada baju saya pun sampai kelihatan. Ini gila sih. Mode 64 megapiksel ini saya nilai lebih bagus si Poco. Ya teman-teman bisa lihat juga. Kalau setuju silahkan like. Karena mungkin ada sensor Sony kameranya. Nah, untuk urusan kamera makro, kupikir ini bakal jadi lebih bagus. Tapi ternyata tidak. Semuanya saya nilai jelek. Ya meskipun mungkin bisa dibilang cukup, hanya seolah seadanya gitu loh, tapi ya nggak apa-apa gitu. Meski belum semuanya menggunakan resolusi 4K, tapi saya penasaran untuk mencoba kualitas video yang dihasilkan dari kedua handphone ini. Jadi akhirnya saya melakukan tes dan hasilnya mungkin teman-teman bisa membantu saya untuk memilih mana yang lebih baik dari antara Poco X3 dan Realme 7 ini. Oke, menguji kualitas video 4K dari Poco X3 NFC dan Realme 7. Kita lihat bersama, saya juga belum menyaksikan nih. Coba kita cek ya. Oh ya, untuk kamera depan, Poco dibekali dengan kamera 20 megapiksel yang digunakan perekamannya bisa hingga 1080 di 30 fps. Sedangkan si Realme dibalut dengan kamera selfie 16 megapiksel dengan perekaman video di 1080p di 30 fps atau 1080 di 120 fps. Meski berbeda resolusi, tapi secara fungsi ini bisa dibilang sama. Ya, sekali lagi, mari kita uji. Hasilnya seperti yang teman-teman lihat sekarang. Di resolusi 1080 di 30 fps. Kalau kita lihat, mungkin teman-teman bisa menyaksikan dulu. Saya belum bisa menilai sekarang, tapi ya oke lah. Coba di maju mundurkan. Ya.
Oke kawan-kawan, sekarang saya ngetes untuk kamera selfie dari kedua handphone ini dengan resolusi 1080 di 30 fps. Saya lakukan dengan mode berjalan tanpa banyak pergerakan yang cukup banyak. Ya, mode berjalan saja dengan bantuan holder. Kira-kira lebih bagus mana? Terakhir, kita akan tes game. Sebelum akhirnya di kesimpulan tentunya. Oke, kita mulai dengan game PUBG Mobile. Oke, kalau kita buat main PUBG Mobile, si Poco X3 NFC ini bisa di settingan grafik yang HD high dan smooth ultra. Balance-nya juga ultra, HD-nya cuma HD dek. Ya, oke lah. Si Realme 7 ini apakah bisa lebih baik atau tidak dengan prosesor MediaTek G95-nya, sedangkan si Poco ini dengan Snapdragon 732G. Oke, gironya ini kita sudah selalu on kan ya. Saya pikir ini tidak akan ada masalah apapun sih mengenai grafik atau gameplaynya, karena kita kemarin juga sudah sempat bahas di review Poco X3 NFC. Dan gironya juga lumayan bagus, atau bisa dibilang ini memang udah bagus. Gironya responsif tanpa jeda karena ini memang sudah ada sistem gironya, jadi oke saja. Oke, untuk main game PUBG Mobile kita tidak ada masalah untuk si Poco X3 NFC. Oke, sekarang kita lihat si Poco X3 NFC apakah Mobile Legends-nya bisa sebagus yang dihasilkan dari Realme. Oke, ini sekarang kita sudah masuk di lobby permainan si Mobile Legends ya. Jadi kita lagi nunggu untuk proses loadingnya dan kita mau lihat settingannya ke berapa. Apakah juga bisa menyamakan si Realme 7. Ini kita dapat FPS di 20 FPS untuk Poco-nya. Oke, jadi kesimpulannya adalah untuk main Mobile Legends, keduanya masih bisa diefektifkan ke kualitas yang paling tinggi dengan mode HD diaktif, mode XFR-nya aktif, dan mengoptimalkan FPS-nya juga aktif. Dengan tidak ada kendala apapun, ini buat movement kayak begini pun lancar-lancar saja. Jadi tidak ada masalah untuk baik si Poco maupun si Realme 7. Oke, sekarang kita main Mobile Legends dengan Realme 7. Oke, kita sekarang sudah ada di permainan Mobile Legends. Kalau dari lihat sekilas ini emang grafiknya oke-oke aja, nggak ada masalah si Realme 7 ini. Dengan RAM 8 dan dengan chipset G95, mantap jiwa. Ini ngomong-ngomong kita sudah set ke pengaturan grafik yang paling tinggi, mode HD-nya. Kemudian kualitas grafiknya di tertinggi juga dengan mengoptimalkan FPS. Oke, jangan sampai mati. Oh, kita sudah mati terlebih dahulu kawan-kawan. Sangat noob sekali. Ya, yang jelas ini nggak patah-patah. Grafiknya juga oke, jelas. Apalagi bisa diajak ke grafik yang paling tinggi. Jadi nggak ada masalah. Kalau kamu misalkan mau beli Poco X3 atau Realme 7, ya disesuaikan dengan budget saja. Itu yang paling mudah.
Oke, sebuah percobaan dan perbandingan yang cukup melelahkan kawan-kawan. Baru kali ini perbandingan yang hampir sama di antara kedua kubu. Tapi tetap saya perlu memberikan kesimpulan. Kalau soal harga tentu lebih murah si Poco X3 NFC meskipun dengan kapasitas internal dan RAM yang sama. 8GB, 128GB hanya 3,4 jutaan. Dan si Realme dijual dengan 3,9 jutaan. Kalau soal desain tentu si Realme juaranya, no debat, dia mewah. Kalau soal kapasitas baterai, Poco juara. Tapi untuk kapasitas charge-nya besaran si Realme sih. Kalau untuk kamera, keduanya sama-sama menggunakan kamera utama 64 megapiksel. Tapi fiturnya lebih banyak si Poco X3 NFC, mau diakui atau tidak diakui. Saya beberapa hari sudah menggunakan Poco X3 NFC ini dan hasilnya memang variatif. Meskipun barangkali ada beberapa hal yang lebih unggul di Realme ini, baik hasil video maupun dari hasil tangkapan kamera utama di 64 megapikselnya. Tiga hal dengan perbandingan yang cukup berimbang. Dan terakhir, tidak ada yang lebih baik daripada sesuatu yang pas sesuai dengan diri kita sendiri. Jadi jangan terlalu paksakan untuk memiliki sesuatu yang tidak bisa kita miliki. Upayakan dengan berdoa, bekerja, dan berupaya semaksimal mungkin yang teman-teman bisa. Sekian dulu video kali ini teman-teman. Terima kasih sudah menonton dan terus dukung ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Kalau misalkan ada salah, mohon maaf. Dan kalau misalkan ada informasi yang kurang tepat, kita akan update di informasi selanjutnya. Mending mana? Realme atau Poco? Tulis jawaban di kolom komentar.